pemirsa, masih membahas seputar sulitnya UKM menembus retail modern dan masih bersama Ibu Melanie Leimena Suharli, anggota Komisi 6 DPR RI, Rifda Amarina, beliau adalah Ketua Komtab UMKM Kadin, dan juga Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef. Ya, Mas Heri, tadi saya ingin tahu gini, kan kalau kita bicara sekarang ini harus bicara skala ekonomi kan. Berarti kalau bicara skala ekonomi harus ada namanya pola kemitraan ya. Tapi kalau kita lihat pola kemitraan pun kadang-kadang tidak menguntungkan bagi UMKM gitu. Nah, bagaimana sih supaya posisi atau standarnya ini antara yang dimitrakan dengan yang memitrakan ini posisinya sama gitu? Memang salah satu jalan untuk memajukan UMKM adalah dengan membangun pola kemitraan antara usaha menengah besar dengan usaha mikro kecil. Itu sebenarnya sudah banyak terjadi di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan besar menjalin kemitraan kepada usaha-usaha kecil untuk saling bekerja sama. Ya, contohnya perusahaan besar disuplai bahan bakunya dari industri-industri atau UMKM yang skala menengah, skala mikro dan kecil. Kemudian juga dalam hal pemasaran dibantu, dalam hal labeling, branding itu banyak dibantu. Namun tetap saja ada beberapa hal yang betul tadi di sini dirasa kurang fairness-nya kurang, posisinya masih lebih menguntungkan pihak yang besar. Jadi lagi-lagi UMKM itu ya dia ingin berkembang, tetapi merasa mereka bisa membandingkan kalau bekerja sama keuntungannya berapa, tapi kalau dia tidak bekerja sama ternyata keuntungannya bisa lebih besar. Nah, inilah yang menyebabkan pola kemitraan di Indonesia sejauh ini kurang berkembang secara masif ya, meskipun sudah ada yang efektif, tapi tetap saja ya hal-hal kendala-kendala di lapangan seperti masih itu. Ada ya. Nah, kalau kita lihat contoh salah satu kemitraan yang berhasil itu adalah pola plasma inti ya. Tapi baru sawit aja, belum ada pada pangan misalnya atau yang lainnya gitu. Nah, sehingga kalau ini bisa diterapkan pada yang lain kan sebenarnya bisa sama gitu. Apa sih kesulitan menerapkan ini kok tidak diterapkan pada sektor yang lain selain sawit? Ya, jadi contohnya di tembakau ya, itu sudah ada pola kemitraan perusahaan-perusahaan besar, dia menggait petani-petani tembakau untuk membudidayakan, kemudian suplai bahan baku. Berikut juga dilatih ya bagaimana keterampilan, meningkatkan keterampilan petani itu agar bahan bakunya itu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh usaha-usaha besar. Nah, tapi sepertinya di Indonesia ini sektor-sektor yang yang efektif untuk menjalin pola kemitraan seperti ini masih terlihat di sektor agroindustri contohnya. Belum ada di sektor-sektor industri manufaktur yang lainnya. Karena mereka lebih senang import, karena import lebih murah dan kontinuitasnya jelas. Nah, masih dianggap kontinuitasnya seperti itu. Nah, gimana nih Mbak Rifda? Kadang-kadang orang melihat bahwa kontinuitas daripada UKM ini belum survive, sehingga mereka agak ketakutan kalau harus bekerja sama tidak menggantungkan pada impor. Apa komentarnya? Nah, sebenarnya pemerintah kita kan bisa mengikuti apa yang dilakukan di Jepang dengan OVOP ya, One Village One Product. Jadi kalau UKM itu kan memang namanya juga UKM, semuanya serba kecil-kecil. Jadi kapasitas mereka untuk menghasilkan walaupun mereka mau lebih besar terhambat oleh biaya dan sebagainya ya, dan SDM dan sebagainya. Jadi pemerintah lah yang harus hadir untuk mengkoordinir ya lewat lembaga dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, kelompok UKM di masyarakat untuk memproduksi barang yang sama. Yang kemudian hasil produksi itu sudah dengan skala tertentu, sudah dengan pendampingan untuk hasil yang dihasilkan itu memenuhi standar kebutuhan dari buyer dan sebagainya. Dan itu kalau itu bisa berjalan, termasuk infrastruktur yang mengakses, karena jujur saja ada orang bikin kebun, tetapi kemudian nggak bisa menjual hasil kebun karena akses jalan yang tidak memadai. Bisa dari supply side ya, demand side ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di OVOP tadi yang Anda bilang itu cenderung mereka itu adalah membuat itu ada intervensi pemerintah kan, di mana satu kecamatan harus satu produk kan gitu. Nah, kalau kita ini belum sampai ke sana, masih pada bantuan-bantuan pada usaha yang ada, tapi belum bisa membuat skala ekonomi gitu. Itu problem kan? Gimana? Itu saya membaca berita terakhir ya di 2017 kalau tidak salah. Ada di Kabupaten Luwuk ada kemitraan antara petani pisang tanduk dengan PT Phil ya, PT Phil. Kemudian menghasilkan pisang tanduk ini kemudian dibikin jadi industri keripik pisang. Dan luar biasa peningkatannya, hanya dalam berapa bulan bisa meningkat 2 kali lipat.
Nah, jadi sebenarnya ada kesuksesan, tapi kesuksesan ini belum bersifat nasional lah gitu ya. Belum masif itu karena memang dibutuhkan peran pemerintah. Hadirnya pemerintah memediasi karena kadang perusahaan besar itu karena berbagai pertimbangan sering menutup diri. Dia ada di situ tetapi dia menutup diri dari Jadi ada asymmetric information ya antara perusahaan dengan UMKM mungkin di gitu situ mediatornya harusnya pemerintah. Jadi juga ada kemitraan langsung antara pemerintah dengan pelaku UKM, kemudian pemerintah Lebak. Lebak itu kan kabupaten dengan banyak banget desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Itu dia bisa bermitra dengan perusahaan distributor, salah satu distributor terbesar di Indonesia. Untuk produk dari UMKM yang ada di situ, dia tetapkan dulu hanya sekian, kalau nggak salah cuma 6 komoditas. Kemudian si distributor ini yang mendistribusikan ke, dan jadi, itu alhamdulillah sukses. Ya Bu Melani, kalau kita lihat ada salah satu kementerian yaitu Kementerian Desa sekarang mengunggulkan namanya Prukades, produk unggulan desa kawasan gitu ya. Nah ini kan merupakan upaya bagus juga. Jadi dana desa yang diberikan itu tidak sia-sia, tapi untuk menjadi mediasi agar Prukades itu bisa jalan gitu. Nah ini salah satu peran pemerintah ya Bu ya. Cuman memang nggak mudah, budaya masyarakat kita juga untuk dinaikkan kelas itu tidak segampang itu. Nah ini kan juga perlu, betul. Nah itu gimana Bu? Masih curiga atau gimana? Itu perlunya tadi yang dikatakan perlunya kemitraan. Di sini kan ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mana ada nggak semua BUMN untung ya, tapi di misalnya ada 35-an BUMN yang untung, dari 133 yang untuk kurang lebih 35 itu bisa dimintakan untuk mereka juga menyalurkan dana-dananya untuk membina para UKM. Biasanya kalau dikasih gitu biasanya nggak jadi apa-apa, Bu. Enggak, maksudnya bukan dikasih langsung modal ya, tetapi membina, karena mereka juga kalau untuk dikasih pembinaan modal maksudnya. Untuk pembinaan. Tapi kalau mereka dikasih modal langsung, misalnya tanpa pembinaan, mereka malah uangnya malah dipakai untuk yang tidak lihat. Tapi dulu kita pernah harus kejadian tuh KUT yang sampai tapi kita di sini juga harus BUMN itu juga kita dari DPR, kalau misalnya kita kunker ke daerah, kita juga gandeng BUMN, BUMD juga, dan Pemda setempat. Dimana tadi katanya One Village One Product, kita harus melihat di provinsi itu apa yang akan ditingkatkan, produk-produk apa. Nah ini saya rasa harus mulai sekarang ya, dari 35 provinsi itu harus satu provinsi dikatakan apa yang dia di village itu one product, menentukan itu tadi itu, agar supaya yang mau ngebinanya juga tahu dikhususkan bina tentang apa gitu. Sehingga kita saling bekerja sama, Pemda juga untuk menemukan, apalagi sekarang lagi digerakkan bidang pariwisata di seluruh itu. Itu kan sangat ini sekali ya, potensi untuk One Village One Product, karena pariwisata Indonesia kan paling sekarang lagi ini, kalau zaman now ini sekarang lagi musim gitu ya, dan itu bisa menghidupi UMKM karena banyak oleh-oleh misalnya ya. Itu sangat potensi sekali. Setiap kawasan wisata dibangkitkan UKM-nya, tentunya ikut dari mulai UKM-nya kecil, nanti datang misalnya bayar dari luar negeri, bisa ikut bisa berkembang. Cuma di sini memang harus tetap ada pendampingan, karena kadang-kadang produk kita banyak yang minat, terus giliran di order besar, terus kualitasnya terus menurun, akhirnya dia nggak ini lagi. Ketika Ibu katakan tadi kualitasnya rendah, itu seringkali gini, UKM kita nih, satu adalah biasanya kalau mau dibesarin, dia nggak mau ada orang lain masuk, karena menurut dia, wah saya nggak bisa enak-enaknya pakai duit ya, itu satu. Yang kedua seringkali tadi bagus, tapi kalau udah ordernya banyak, dia lupa pada kualitas gitu. Ini seringkali terjadi sehingga mereka nggak pernah naik kelas. Ya, akibatnya ya kesenjangan akan terjadi terus. Gimana komentar? Ya, jadi memang betul UMKM kita masih menghadapi kendala-kendala seperti itu. Jadi dari pelaku usahanya sendiri, ada kalanya ketika mendapat order besar, ada kalanya dia tidak mampu memenuhi, sehingga buyer itu mencari produk substitusi dari impor yang kontinuitasnya lebih pasti, kemudian juga harganya relatif stabil, kualitasnya juga lebih terjamin, sehingga ya
apabila hal ini terjadi terus-menerus, UMKM kita akan sulit terus bersaing. Iya. Padahal kita kan ingin substitusi import kan, jadi menggantikan import dengan yang ada di dalam negeri. Tapi kalau melihat situasi seperti itu kan nggak mungkin. Contoh garam. Sekarang banyak perusahaan makanan minuman sedang shortage terhadap garam. Garam yang di dalam negeri ternyata nggak cocok untuk orientasi pabrik dan ekspor, ya kan. Yang kedua susu. Susu kita juga banyak berlimpah, tapi karena nggak continue dan distribusinya lewat 7 distributor, sekarang mereka lebih suka import. Nah, ini kan jadi dilema. Di satu sisi kita ingin membantu yang di dalam negeri, tapi di sisi yang lain manufaktur kita jadi terhambat gitu. Jadi mau dari mana dulu nih kalau gitu? Jadi sekarang perkembangan UMKM ini lebih banyak mengarah ke sektor perdagangan ternyata. Yang notabene mereka itu adalah perpanjangan tangan dari importir. Jadi sektor-sektor UMKM yang bergerak dalam bidang industri atau mengubah produk ya dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang intinya ada nilai tambahnya lebih sedikit ya itu sekarang. Lebih sedikit, relatif lebih sedikit karena apa ya itu tadi karena kompetitornya itu berasal dari impor. Mereka lebih mungkin lebih nyaman, lebih pasti untuk menjadi katakanlah trader di sini ya dalam skala kecil. Jadi kalau kita lihat data dari sensus ekonomi dibandingkan 10 tahun yang lalu ya dari 2016 ke 2006 itu sektor perdagangan di UMKM itu meningkatnya jauh lebih besar. Jadi perdagangan malah mendominasi ya. Jadi cuma memindahkan. Padahal nanti dengan era e-commerce ini yang paling kena ya. Tapi kita harus break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Economic Lounge with Issey. Sesaat lagi akan kembali untuk Anda.